Oke, Pak. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Mustafida sebagai tutor di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah ada di sesi 4, artinya masih separuh lagi untuk di sesi ke-8 pada semester ini. Bapak Ibu, saya mengingatkan bahwa di sesi ketiga, Bapak Ibu dan rekan-rekan memiliki dua tugas penting, yaitu menjawab pertanyaan di diskusi 3 dan tugas 1. Mohon dimanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengirim mengirim jawaban pada e-learning sehingga saya bisa memberikan nilai. Baik, Bapak Ibu, di sesi keempat ini kita akan melanjutkan materi pada sesi ketiga, di mana di sesi ketiga kemarin Bapak Ibu sudah diperkenalkan terkait lembaga-lembaga yang berhubungan dengan lembaga non-keuangan bank seperti OJK, LPS, dan sebagainya. Nah, untuk di sesi 4 ini kita akan membahas terkait lembaga bank, yaitu kita tahu bahwa di perbankan itu dibagi kelompok jadi jenisnya ada 3 ya Bapak Ibu, ada bank umum atau konvensional, kemudian bank syariah dan BPR. Nah, nanti di materi ini Bapak Ibu sudah disediakan materi inisiasi, nanti akan saya bahas secara singkat, kemudian ada materi pendukung terkait pembahasan kesehatan bank, dan juga ada diskusi 4 yang harus Bapak Ibu jawab di sesi keempat ini. Nanti di diskusi 4 ini kita akan berdiskusi terkait bagaimana perusahaan mengatasi masalah likuiditas yang sebetulnya ini adalah masalah dari semua bank ya. Jadi tapi fokusnya kalau di sesi 4 ini adalah di perbankan syariah. Baik, saya akan menjelaskan sedikit terkait materi inisiasi di minggu keempat. Oke, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa jenis eh, bank itu ada 3, ada bank umum atau bank konvensional, kemudian ada bank syariah dan BPR. Nah, Bapak Ibu juga sudah tahu bahwa di bank konvensional atau bank umum mereka tugasnya adalah menghimpun dana gitu ya, kemudian menggunakan dana dan jasa-jasa yang berhubungan dengan bank konvensional. Namun selain itu bank ini syariah konvensional maupun BPR juga harus mengelola likuiditas begitu ya dalam perusahaannya masing-masing. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dana yang sumber dana bank itu dari ketiga jenis bank tadi itu adalah bersumber dari bank itu sendiri. Nah, ini berarti modal intinya. Jadi modal inti ini biasanya diperoleh dari investor atau bank itu sendiri. Jadi modal di ekuitas. Kemudian dana yang berasal dari masyarakat ini berarti dana dari nasabah-nasabah bank. Kemudian yang ketiga adalah dana yang berasal dari lembaga keuangan baik berbentuk bank maupun non-bank. Nah, ini berarti dari investor gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti dalam mengelola manajemennya baik bank konvensional, syariah maupun BPR sebetulnya akan menemui masalah yang sama yaitu kapan perusahaan atau bank itu bisa cukup aset untuk digunakan sebagai operasi. Nah, likuiditas ini kan artinya bagaimana aset lancarnya bank itu bisa eh, digunakan untuk membiayai hutang lancarnya. Nah, kalau hutang lancar dan aset lancar ini perbedaannya lebih besar dari aset lancar, maka likuiditasnya akan bagus. Artinya aset lancarnya bisa digunakan sepenuhnya untuk membiayai pendanaan, yaitu dalam bentuk likuiditas, dalam bentuk liabilitas. Kemudian untuk dana yang bersumber dari bank itu sendiri, ini yang saya katakan tadi modal inti ya, ada modal inti dan modal lengkap. Nah, kalau modal inti berarti dari laba ditahan salah satunya yang diperoleh dari bank tersebut. Kemudian kalau modal pelengkap ini berarti biasanya adalah selisih dari fair value atau revaluasi atas nilai buku dengan nilai wajar. Kemudian kalau dari masyarakat maka dari nasabah bisa dalam bentuk giro, deposito dan lain-lain. Kemudian kalau dari lembaga keuangan atau non keuangan lainnya bisa dari pinjaman atau investor dari dana valuta asing.
Nah, kegiatan-kegiatan bank juga sudah kami sediakan. Jadi, mohon nanti ketika menjawab diskusi, Bapak Ibu bisa melampirkan atau menuliskan sumber referensi minimal dari buku dan Bapak Ibu bisa menyebutkan bab ataupun halaman yang digunakan atau digunakan sebagai referensi Bapak Ibu dalam menjawab diskusi. Gitu Bapak Ibu penjelasan dari saya di minggu atau sesi keempat. Mohon nanti jika ada pertanyaan bisa mengajukan dalam e-learning atau melalui email yang sudah saya cantumkan pada setiap sesi di e-learning. Itu Bapak Ibu, sampai jumpa di sesi kelima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.